اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Quran satu hari satu halaman dan kita masih membahas surah Al-An'am. Yaitu pada ayat 152 sampai dengan 157 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 152 tadzakkarun, ini dzalnya boleh ditasydid maka menjadi tadzakkarun. Ayat 153 wa anna, ini nunnya boleh disukun menjadi wa an. Kemudian sirati, ya-nya boleh difathah menjadi siratiya. Kemudian fatafarraqa, ta-nya boleh ditasydid menjadi fattafarraqa. Dan ini agak susah ya bagi yang tidak terbiasa, susah. Kemudian ayat 157 faqad ja, ini dal ketemu dengan jim boleh idgham menjadi faqad ja. Kemudian mim ketemu mim, ini juga boleh idgham menjadi faman adzlam mimman. Kemudian ini ba ketemu dengan ba boleh idgham menjadi kadzdzab bi ayatillah. Dan ini berulang lagi pada kalimat al-adzab bima, ya, karena ba ketemu dengan ba boleh idgham. Ini semua qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah An'am ayat 152. Ini berkaitan dengan harta anak yatim.
Allah mengatakan wala taqrabu, dan janganlah mendekati malal yatim, harta anak yatim, illa kecuali billati, dengan yang hiya ahsan, dia itu lebih baik, hatta sehingga yablugha, si yatim mencapai asyuddahu, usia baliknya. Maksud ayat ini adalah tidak boleh orang yang merawat anak yatim yang bukan anaknya, berarti ya, merawat anak yatim yang bukan anaknya, apalagi merawat anak yatim yang anaknya sendiri. Bapaknya mati, kemudian ibunya merawat anak yatim tersebut. Nah, tidak boleh dia mengambil harta si yatim tadi. Anak yatim dapat warisan dari bapaknya yang mati. Nah, maka warisannya tidak boleh diambil oleh orang yang merawat anak yatim tersebut. Itulah makna wala taqrabu malal yatim. Harta anak yatim jangan diambil. Maka ayat ini semakna dengan kalam Allah pada surat An-Nisa yang tadi kita baca pada salat Isya, salat Maghrib. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan memakan harta anak yatim bersama harta kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sungguh orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, tiada lain mereka itu memakan di dalam perut-perut mereka api neraka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ini boleh dibaca yuslauna atau yaslauna, dua qiraah. Kemudian di sini Allah katakan illa billati hi ahsan, kecuali dengan yang lebih baik. Penjelasan ayat ini yang lebih jelas lagi adalah pada surat An-Nisa yang tadi kita baca, yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa man kana ghaniyan, barang siapa yang dia itu sudah kaya, jadi dia merawat anak yatim tapi dia sudah kaya, falyasta'fif, maka hendaklah menahan diri, jangan ngambil sedikit pun dari harta anak yatim. Tetapi wa man kana faqiran, barang siapa yang fakir kemudian dia merawat anak yatim, falyakul bil ma'ruf, maka silahkan makan dari harta anak yatim tadi, tapi dengan baik, yaitu sesuai dengan pekerjaan dia. Dia merawat anak yatim, kalau dia sendiri fakir, dia perlu makan, maka boleh dia ambilkan dari harta anak yatim tadi, dia masak nasi kemudian makan bersama. Dia makan dari nasi tersebut, anak yatimnya juga diajak makan dari nasi tersebut, tapi sumbernya dari harta anak yatim. Boleh. Kenapa? Karena dia sendiri fakir. Kalau dia sendiri sudah kaya, tidak usah ngambil harta anak yatim sama sekali, karena dia merawat anak yatim semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah katakan sampai dia balik. Artinya kalau sudah balik, harta anak yatim harus diserahkan. Tapi tidak hanya balik saja, balik dan bisa mengatur harta. Kalau dia balik tapi nggak bisa ngatur harta, karena harta digunakan untuk judi, jangan dikasihkan. Dan itulah ayat yang kita baca pada salat Maghrib tadi. Allah mengatakan, fa in anastum minhum rusydan, kalau kalian sudah mengetahui mereka memiliki kecerdasan dalam mengatur harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan harta mereka kepada mereka. Surat An-Nisa ayat 6. Jadi memang saya tadi sengaja baca surat An-Nisa, karena surat An-Nisa itu adalah tafsiran untuk ayat-ayat yang sekarang kita pelajari dari surat Al-An'am ayat 152. Setelah Allah menyuruh kita berbuat baik kepada anak yatim, Allah mengatakan wa aufu, dan sempurnakanlah al-kaila, takaran, wal mizana, dan timbangan, bil qisti, dengan adil. Jadi maksudnya jangan mencurangi timbangan, baik sebagai penjual atau pembeli. Kalau sekarang ya biasanya penjual, mengurangi takaran. Katanya gula 1 kilo, tapi ternyata 1 kilo kurang 1 sendok. Nah, itu nggak boleh. Setiap 1 kilo dia kurangi 1 sendok. Setelah itu dikumpulkan jadi 1 kilo dijual lagi. Nah, ini haram nggak begini? Ini ancamannya keras, tidak ringan. Karena Allah mengancam dalam Al-Quran dengan kata-kata wailun binasa lil mutaffifin, bagi orang-orang yang mencurangi timbangan. Mutaffif itu artinya mencurangi sedikit. Kalau sedikit saja sudah diancam neraka, bagaimana lagi kalau mencurangi yang banyak? Nah, itu lebih dahsyat lagi. Jadi mutaffif itu artinya mencurangi sedikit, itu sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah katakan, la nukallifu, kami tidak membebani nafsan suatu jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya dalam hal ini, kalau orang sudah sungguh-sungguh untuk adil, tapi ternyata terjadi kesalahan, nah ini dimaafkan. Dia sudah sangat jujur sebagai penjual, 1 kilo betul-betul dia kasih 1 kilo, tapi suatu saat dia matanya melihatnya salah. Orang pesen 2 kilo, dia cuma nimbangkan 1 kilo. Terlanjur dibayar dengan harga 2 kilo, tapi dia salah saja, nggak sengaja. Nah, di sini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan, wa idza qultum, dan kalau kalian berkata-kata, fa'dilu, maka adillah juga, walau kana dza qurba, meskipun adalah dia itu kerabat sendiri. Artinya, kalau kita berkata hendaklah adil, sebagaimana berbuat juga harus adil. Timbangan jujur ini adil. Nah, ini perbuatan. Nah, berkata juga harus adil. Sehingga kalau misalnya kita punya kerabat tapi dia salah, nah jangan kita membela dia. Kalau kita membela dia, berarti kita tidak adil. Katakan saja, ini memang tabrakan ini yang salah adik saya. Selesai. Ini berarti adik saya yang tanggung jawab. Nah, itulah keadilan di dalam berkata-kata. Allah menjanjikan orang-orang yang adil besok di hari kiamat akan diberi oleh Allah kemuliaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innal muqsitina, orang-orang yang adil, indallah, di hadapan Allah, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, ala manabir min nur, berada pada mimbar-mimbar yang bersinar, an yaminir rahman, di kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kilta yadayhi yamin, kedua tangannya Allah adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang adil dalam masalah hukum mereka, wa ahlihim, juga adil kepada keluarga mereka, wa mawullu, juga terhadap seluruh urusan yang mereka dipasrai, maka mereka adil. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka adil ini sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga dimuliakan di akhirat. Kemudian Allah katakan, wa bi'ahdillah, dan dengan wasiat dari Allah, aufu, maka sempurnakanlah. Yang dimaksud wasiat dari Allah ya perintah-perintah tadi. Perintah Allah, larangan Allah, itu semuanya wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh disempurnakan, maksudnya ditaati. Kalau perintah ya dilakukan, kalau larangan ya dijauhi. Itu maksud dari menyempurnakan wasiat Allah. Allah katakan, dzalikum, itulah wassakum bihi, Allah wasiatkan kalian dengannya, la'allakum, supaya kalian tadzakkarun, mengambil pelajaran atau mengambil peringatan. Jadi seperti yang kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa Quran ini diturunkan tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk dihafalkan, tidak, tapi diambil pelajarannya, dipahami, dan itu yang paling inti. Karena orang berkata-kata, tujuan dia adalah supaya orang yang diajak ngomong itu paham apa maksud dia. Nah, kalau setiap orang yang berkata saja pasti begitu tujuannya, bagaimana lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata-kata? Pasti Allah menginginkan bahwa kita memahami kata-kata Allah tersebut. Maka harus kita pahami. Karena itu kita lanjutkan pengajian ayat berikutnya 153. Wa anna, dan bahwasanya hadza, inilah, sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu, yaitu agama Islam, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti as-subula, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa, maka akan memecah belah, bikum, terhadap kalian, mencerai-beraikan terhadap kalian, an sabilih, dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikum, itulah wassakum bihi, Allah wasiatkan kalian dengannya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan, ayat-ayat seperti ini dan yang sejenisnya sama tafsirannya, yaitu Allah menyuruh umat Islam untuk berjamaah, tidak boleh bercerai-berai. Nah, berjamaah itu maksudnya apa? Ada dua tafsiran. Yang pertama, jamaah maksudnya adalah kita hidup diatur dengan aturan Islam seperti di masa Rasulullah SAW. Ada satu pemimpin untuk seluruh dunia, untuk umat Islam, yang disebut khalifah atau amirul mu'minin. Nah, berarti sekarang ini kita belum mengamalkan ayat ini. Kenapa? Karena kita tidak dipimpin oleh satu pemimpin Islam untuk seluruh dunia.
nggak dipecah-pecah seperti sekarang ya, untuk Indonesia Pak Jokowi, untuk Saudi Salman dan sebagainya, nggak begitu. Ya harus satu dunia ini dipimpin satu orang pemimpin, khalifah namanya. Nah, sekarang kita nggak punya. Makna yang kedua, disuruh kita hidup berjamaah, maksudnya jamaah yaitu ijtima'nya atau kumpulnya hati. Hati saling bersaudara. Sehingga dilarang kita untuk saling bermusuhan atau perselisihan hatinya. Kalau perselisihan pendapatnya silahkan. Yang satunya kunut, satunya tidak kunut. Nah, ini perselisihan pendapat, nggak apa-apa, nggak dilarang. Yang satunya jamak karena hujan, satunya tidak jamak karena hujan, nggak apa-apa. Kenapa? Ini hanya perbedaan pendapat. Yang dilarang adalah perselisihan hati. Hatinya seorang muslim benci kepada muslim yang lain. Hatinya kelompok masjid ini benci kepada kelompok masjid sana. Kelompok pengajian sini benci sama kelompok pengajian sana. Menganggap bahwa kelompok pengajian sana itu adalah musuh atau saingan atau rival, harus disingkirkan. Nah, itu nggak benar. Sehingga memunculkan tuduhan ke sana kemari supaya kajian yang asalnya banyak dan ramai menjadi sepi. Diketok tulari, ojo ngaji karo kono kae. Karena kono kae adalah apa? Kelompok sesat misalnya begitu. Nah, itu gara-gara ya ikhtilaf atau perselisihan hati. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isi kepala beda pendapat boleh. Tapi kalau isi hati beda, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena semua kita adalah saudara. Nah, inilah tafsiran untuk ayat ini menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bisa dicek langsung dalam kitab tafsir beliau. Kemudian perhatikan di sini Allah mengatakan bahwasanya Islam itu adalah sirati, jalanku. Allah gunakan kata-kata sirat yang artinya satu jalan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu cuma satu, nggak bercabang. Sehingga kalau orang mengatakan semua agama sama menuju surga, itu jelas ngawur, nggak pernah belajar tafsir. Kalau belajar tafsir, paham ayat ini, tidak akan mengatakan begitu. Karena Allah katakan sirat, satu jalan. Berarti cuma Islam tok yang menuju kepada surga. Lainnya itu semuanya neraka semua ya. Apa Yahudi neraka, Nasrani neraka, Hindu neraka, Buddha neraka, semua. Adapun kesesatan, maka modelnya banyak. Maka di sini Allah katakan wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Jadi untuk kesesatan Allah sebutkan beberapa jalan. Karena memang kesesatan banyak. Dan ayat seperti ini kita temukan di beberapa tempat. Contoh yang paling gampang adalah surat yang sering kita baca, yaitu ayat Kursi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ini setelah ayat Kursi. Ini ayat Baqarah 257. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan-kegelapan, ini jamak, ilan nur, kepada sinar, ini satu. Ini Allah tidak mengatakan sinar-sinar, tapi sinar satu. Berarti Islam tok yang bersinar itu. Lain-lainnya itu kegelapan. Yahudi itu kegelapan, Nasrani itu kegelapan, Hindu kegelapan, Buddha kegelapan, semua kegelapan. Pokoknya yang bukan jalannya Allah, bukan Islam, itu adalah kesesatan, kegelapan. Nah, di sini ada satu hadis yang unik disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat ini. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagi yang pernah belajar kitab Riyadhus Shalihin pasti pernah baca hadis ini. Yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khattan, pada suatu hari menggaris satu garis. Wa khattaini an yamini, lalu samping kanannya dikasih dua garis. Wa khattaini an yasari, lalu samping kirinya dikasih dua garis. Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya pada garis yang di tengah tadi. Sehingga di samping kanan ada dua garis lagi, samping kiri ada dua garis lagi, tengahnya ini beliau tunjuk. Lalu beliau mengatakan hadza sabilullah. Inilah jalannya Allah, Islam. Berarti yang lain-lainnya ini bukan jalannya Allah. Ini Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan sebagainya. Ini semuanya bukan jalan Allah, tidak menuju ke surga. Lalu Rasulullah membaca ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini satu jalan ini yang harus diikuti.
Kalau mengikuti jalan-jalan yang lain, maka nanti akan mencar dari jalannya Allah, tidak akan sampai sama Allah, tidak akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Dan ini termasuk salah satu cara penafsiran Quran dengan hadis Nabi ketika memang ada tafsirannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 154, kemudian maksudnya setelah Allah bicara tentang Al-Quran, tentang Islam, kemudian Allah bicara masalah yang lain. Kemudian ataina, kami telah memberikan Nabi Musa al-kitab, akan kitab, yaitu Taurat. Jadi bukan berarti setelah turun Quran kemudian Allah berikan Nabi Musa kitab, bukan gitu. Tapi maksudnya setelah saya bicara tentang Quran, sekarang saya bicara tentang masalah yang lain, yaitu apa? Tentang masalah kitab Nabi Musa. Jelas kitabnya Nabi Musa turunnya sebelum apa? Al-Quran. Dan di sini Ibnu Katsir menjelaskan, seringkali Allah gandengkan dua kitab ini. Setelah nyebut Quran, kemudian nyebut kitab Taurat, atau kitab Taurat lalu nyebut Quran. Kali-kali Allah melakukan hal itu. Contohnya, pada surat Al-Ahqaf ayat 30, Allah mengatakan bahwasanya para jin itu mengatakan, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami baru saja mendengar satu kitab yang diturunkan setelah kitabnya Nabi Musa, yaitu Al-Quran. Padahal kitabnya Nabi Musa setelah itu ada Injil, tapi Injil nggak disebutkan. Demikian juga pada surat Ahqaf ayat 12, wa min qablihi kitabu Musa. Sebelum Al-Quran ada kitabnya Nabi Musa. Nah, kitab Injil nggak disebut. Demikian juga surat Qasas ayat 48, qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Muhammad tidak dikasih seperti kitabnya Nabi Musa? Nah, jadi Allah sering gandengkan antara Musa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara kitab Taurat dengan kitab Al-Quran. Kenapa kitab Injil nggak disebut? Padahal kitab Injil itu turun tengah-tengah antara Musa, antara Taurat dengan Al-Quran. Maka jawabnya adalah kitab Injil itu hanya penerus kitab Taurat, tidak banyak perbedaan. Maka Injil itu artinya adalah kesimpulan, yaitu kesimpulan kitab Taurat. Injil dari sisi bahasa artinya apa? Kesimpulan atau intisari, yaitu intisari kitab Taurat. Allah mengatakan bahwa kitabnya Nabi Musa itu tamaman, sempurna. Sempurna maksudnya dalam kitabnya Nabi Musa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya Nabi Musa dalam agama semua ada. Jadi sempurna maksudnya dalam hal agama sudah cukup. Kalau dalam hal dunia jangan tanya kitab Taurat, cara ngulek sambal gimana, ya nggak ada. Cara ternak lele gimana, nggak ada. Kalau dalam hal agama, maka semua sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Sehingga ayat ini semakna dengan ayat Al-A'raf ayat 145. Allah mengatakan, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Kami sudah catat di dalam lembaran-lembaran kitabnya Nabi Musa segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hal agama. Kenapa Allah berikan kitab kepada Nabi Musa? Alalladzi ahsan, sebagai balasan atas apa yang Nabi Musa sudah berbuat baik. Jadi Nabi Musa punya kebaikan-kebaikan, yaitu amalnya, dalam amalnya. Maka Allah pun membalas jasa Nabi Musa dalam berbuat yang baik-baik, beramal baik. Allah turunkan kitab Taurat. Maka kitab Taurat itu turunnya bukan awal Nabi Musa menjadi nabi, bukan. Dia jadi nabi dulu. Setelah jadi nabi, dia beramal yang baik. Nah, Allah kemudian membalas kebaikan itu dengan diturunkan kitab Taurat. Wa tafsilan, dan sebagai penjelasan likulli syai', untuk segala sesuatu. Tadi maksudnya ya, segala sesuatu dalam hal agama. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan sebagai rahmat, la'allahum, supaya mereka, yaitu umatnya Nabi Musa, biliqa'i rabbihim, terhadap perjumpaan dengan pemelihara mereka, yaitu di hari kiamat, yu'minun, mereka beriman. Nah, maka perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud hudan di sini, kitab Taurat adalah petunjuk. Ini bukan petunjuk untuk kita, bukan, tapi untuk umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga setelah Quran turun, maka kitabnya Nabi Musa sudah tidak terpakai lagi, sudah kadaluarsa kalau bahasa sekarang. Jadi sudah nggak kepakai.
Yang mengatakan gitu bukan saya, tapi yang mengatakan gitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sabda Nabi. Beliau mengatakan, "Lau nazala Musa," andaikan Nabi Musa turun dari langit. "Fattaba'tumuh," lalu kalian malah mengikuti Nabi Musa, "wa taraktumuni," meninggalkan saya. "La dhalaltum," pasti kalian semua sesat. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya hasan. Apakah Nabi Musa membawa kesesatan? Tidak. Tetapi kita ini bukan umatnya Nabi Musa. Sehingga kalau kita malah ngikuti Nabi Musa, sesat jadinya. Kenapa? Aturannya Nabi Musa sudah nggak berlaku untuk kita. Sama dengan misalnya Presiden Soeharto dulu punya aturan. Kemudian diganti dengan presiden berikutnya. Nah itu aturannya berubah-ubah. Kalau kita masih ngikuti aturan lama, ya pasti kena pasal kita. Karena aturannya sudah diubah, malah kita masih mengikutinya. Ya mirip seperti itu. Kemudian ayat 155 Allah katakan, "Wa hadza," dan ini Al-Qur'an, "kitabun," adalah satu kitab yang agung. "Anzalnahu," kami telah menurunkannya, "mubarakun," yang diberkahi. Diberkahi untuk yang mengikuti. Makanya Allah mengatakan, "Fattabi'uhu," maka itu ikutilah Al-Qur'an, "wattaqu," dan bertakwalah, "la'allakum," supaya kalian turhamun, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya artikan tadi kitabun, kitab yang agung, ya. Kenapa diartikan kitab yang agung? Mana kata-kata agung di mana? Di sini memang tidak ada kata-kata agung, tetapi dalam bahasa Arab ketika ditutup dengan tanwin, bun, ini tanwin kan? Nah, ini menunjukkan isimnya disebut isim nakirah. Isim nakirah itu menunjukkan ta'zim, pengagungan. Maka kitabun, satu kitab yang agung. Maka tambahan agung itu gara-gara ada tanwin di sini. Jadi Quran bukan kitab biasa, kitab agung. Salah satu keagungannya adalah mubarak, diberkahi oleh Allah. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang banyak. Salah satu berkahnya Quran, kalau kita membaca, maka satu hurufnya dikasih pahala 10 pahala. Jadi bayangkan saja, satu huruf 10 pahala. Terus kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berapa huruf itu? Tapi memang diperselisihkan oleh para ulama, yang dimaksud huruf itu, huruf apa itu? Karena kata-kata huruf dalam bahasa Arab bisa bermakna huruf betul-betul, bisa bermakna kata. Yang dipilih oleh guru kami, Syekh Al-Khudair, beliau mengatakan yang dimaksud huruf itu kata. Jadi bi, ismi, nah ini dua kata. Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Nah ini berarti Bismillah itu ada 5 kata. Okay? Berarti setiap kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya 50 pahala. Karena 5 kali 10. Tapi kalau dihitung satu ba itu adalah apa? Satu huruf. Nah, itu nanti pahalanya jadi sangat banyak sekali. Wallahu a'lam mana yang lebih benar. Ini kata beliau, yang dimaksud adalah perkatanya 10 pahala. Karena itulah Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain bahwa Quran itu menyebabkan kemuliaan. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh-sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalamnya ada kemuliaan untuk kalian. Surat Al-Anbiya ayat 10. Orang baca Quran jadi mulia. Kenapa? Pahalanya banyak. Orang hafal Quran jadi mulia. Kenapa? Disuruh jadi imam. Padahal masih muda. Tapi karena hafal, yang lainnya tidak hafal, maka dia yang maju. Nah, itulah kemuliaan orang yang memiliki Al-Quran. Kenapa Allah turunkan Quran? Allah katakan antakulu, supaya kalian tidak berkata, innama sesungguhnya tiada lain, unzila telah diturunkan al-kitabu, kitab suci, ala ta'ifataini, kepada dua kelompok. Dua kelompok maksudnya Yahudi Nasrani. Min qablina, sebelum kami, wa in kunna, dan sungguh adalah kami orang-orang kafir Mekah, an dirasatihim, dari bacaan mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, la ghafilin, sungguh kami lalai, maksudnya kami nggak paham. Jadi maksudnya Allah turunkan Quran untuk orang Arab. Kenapa? Supaya orang-orang Arab, umat Nabi Muhammad, tidak beralasan, ya Allah, kami kafir karena kamu tidak turunkan Nabi dan Quran untuk kami. Nabi dan kitab hanya ada pada Yahudi Nasrani, padahal bahasanya bukan bahasa Arab. Kitab Taurat itu isinya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani.
Nah, kalau Taurat Injil bahasanya bahasa Ibrani, kami nggak paham bahasa Ibrani, maka kami tidak masuk Islam. Bukan salah kami, salahmu ya Allah. Kamu tidak ngirim nabi yang berbahasa Arab. Nah, maka Allah turunkan kitab suci Quran berbahasa Arab supaya tidak ada yang membantah seperti itu. Bagaimana dengan orang Jawa? Apakah orang Jawa bisa membantah? Ya Allah, engkau turunkan kitab suci Quran bahasa Arab, kami bahasa Jawa, enggak paham kami. Maka kalau kami kafir ya bukan salah kami ya Allah. Apakah berhak ngomong gitu? Juga enggak berhak juga. Karena kalau mau kitab terjemah Quran bahasa Jawa, sudah ada. Kitab terjemah Quran bahasa Inggris, ada juga. Kitab terjemah Quran bahasa Indonesia, banyak sekali. Maka Quran ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibikin mudah sehingga semua manusia berbagai bahasa itu bisa paham. Dengan terjemah-terjemah itu sudah cukup membantu meskipun tidak kita paham sempurna, tapi sudah cukup membantu pokok-pokok isi Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan atau taqulu, supaya kalian tidak berkata lau anna, kalaulah bahwasanya kami unzila alainal kitab, diturunkan kepada kami kitab suci, lakunna, sungguh adalah kami ahda minhum, lebih mendapatkan hidayah daripada mereka orang-orang Yahudi Nasrani tadi. Nah, maka supaya tidak ngomong gitu, Allah turunkan Quran. Jadi Allah turunkan Quran tujuannya apa? Supaya orang tidak punya alasan untuk kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Wala ahada ahabbu ilaihil udhru minallah." Tidak ada orang yang lebih suka menyampaikan alasan kecuali Allah. Min ajli dzalika anzalal kitab. Karena itulah Allah turunkan kitab, wa arsalar rusul, dan Allah utus para nabi. Tujuannya apa? Supaya Allah sudah punya alasan kalau menyiksa orang. Allah kalau kirimkan siksa, maka orang tidak bisa membantah. Karena Allah punya alasan. Saya kirimkan siksa pada kamu, karena kamu sudah saya berikan peringatan, tapi nggak mau perhatikan. Saya kirimkan gempa, saya kirimkan tsunami, saya kirimkan torpedo, dan sebagainya. Nah, itu adalah gara-gara supaya orang itu tidak bisa punya alasan menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, faqad, maka sungguh ja'akum, telah datang kepada kalian bayyinatun, keterangan min rabbikum, dari pemelihara kalian, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat. Faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang kadzdzab bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah, wa sadafa anha, dan menghalangi manusia dari ayat-ayat Allah. Ini pertanyaan tapi tidak perlu jawaban, Pak. Disebutnya dalam istilah para ulama adalah istifhamun ingkari. Pertanyaan tapi untuk mengingkari. Maka maksudnya tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang disebutkan di sini. Orang yang paling zalim adalah orang yang mendustakan ayat Allah. Orang yang paling zalim adalah orang yang menghalangi manusia untuk mengikuti ayat Allah. Maka kalau pengajian-pengajian di masjid seperti ini dilarang, ada peraturan pemerintah misalnya melarang, itu berarti mereka adalah orang yang paling zalim. Maka kita alhamdulillah di Indonesia pengajian Quran seperti ini bebas. Ini satu nikmat dari Allah. Tidak semua negara bisa sebebas ini. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sadafa, ini ada dua tafsiran. Ada yang mengartikan sadafa itu adalah berpaling. Tapi ada yang mengartikan sadafa adalah apa? Menghalangi manusia. Yang lebih bagus adalah tafsiran yang kedua, yaitu menghalangi manusia. Karena kalau diartikan berpaling, kadzdzaba, mendustakan, itu sudah berpaling. Tapi kalau diartikan menghalangi manusia, maka dia mengumpulkan dua keburukan. Dirinya sendiri tidak mau mengikuti Quran, kemudian orang-orang lain dia larang untuk mengikuti Quran. Dan tafsiran seperti ini ternyata sesuai dengan awal dari surat Al-An'am, yaitu pada ayat 26 Allah mengatakan wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Orang-orang kafir itu mencegah orang untuk mendekati Nabi Muhammad dan mereka sendiri menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka nggak mau dengarkan kajian Nabi Muhammad, nggak mau. Kalau ada orang mau hadir ke kajian Nabi Muhammad, mereka larang. Jangan ikuti Muhammad.
Orang gila itu, orang sinting itu. Itu nanti kalau kamu ikutan dia, ikut-ikutan sinting. Nah, maka itulah yang dimaksud sadafa, menghalangi dari mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengancam, sanajzi, kami akan membalas alladzina, orang-orang yang yastifuna, mereka menghalangi manusia, an ayatina, dari ayat-ayat kami, su'al adzabi, jeleknya siksaan, bima kanu yastifun, dengan sebab mereka dahulu menghalangi dari ayat-ayat Allah. Atau kalau yastifun diartikan berpaling juga boleh, ya. Kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah dengan jeleknya siksaan, dengan sebab mereka itu berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ancaman dari Allah, yang berpaling alias tidak mau memakai hukumnya Allah akan dikirimi oleh Allah siksaan yang jelek, yaitu besok di akhirat di neraka. Maka seluruh pemerintah negara manapun juga tidak mau mengatur negaranya dengan aturan Allah terkena ayat ini. Kenapa? Karena tidak mau pakai aturan Allah, berarti yastifun, mereka sudah berpaling an ayatina, dari ayat-ayat kami. Allah terapkan, Allah tegaskan zina rajam, Allah tegaskan maling potong tangan, tapi malah berpaling, nggak maulah. Potong tangan nggak relevan untuk masa sekarang, yang relevan adalah penjara atau denda. Nah, itu yastifun, berpaling. Allah ancam soal adab, siksaan yang jelek. Maka banyak sekali orang zaman sekarang apa? Tidak peduli terhadap Quran, tidak memimpin manusia dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini sebagai penutup untuk kajian kali ini. Rasulullah mengatakan, in ummir alaikum abdun mujadda'un aswad, kalau kalian dipimpin oleh budak yang jelek anggota tubuhnya, nggak lengkap dan hitam, jadi pokoknya elek banget nih. Tetapi yaqudukum bi kitabillah, dia masih mengatur kalian, memimpin kalian dengan Al-Quran, fasma'u wa lahu wa ati'u, maka tetap wajib mendengarkan, tetap wajib apa? Mentaati. Berarti sebaliknya, kalau pemimpin tidak mimpin dengan kitabullah, tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dan tidak ada kewajiban untuk mentaati. Sayangnya banyak orang yang baca hadis ini tapi pura-pura nggak paham. Sehingga kalau dikatakan, loh ini pemerintah faktanya tidak mimpin dengan Quran, maka nanti cari jawaban ke sana kemari, supaya hadis ini nggak berlaku. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sehingga kalau mereka dianggap sebagai pembebek pemerintah, ya sebenarnya tidak salah dari hal ini. Tapi nggak usah kita mengajak kelompok yang lain. Yang penting kita ikuti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.